Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid semuanya. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga proses kegiatan belajar mengajar masih bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, maka kita di tengah pandemi ini, pembelajaran kita penuh banyak tantangan. Oleh karena itu, semoga tantangan itu menjadi penyebab keberkahan ilmu kita semua. Oke, kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi dan sekarang kita memasuki materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oleh karena itu, pasang badan, pasang HP dengan husuk. Kita akan belajar bersama-sama dengan media YouTube dan PowerPoint yang sudah Bapak kirim. Oleh karena itu, maka sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sejenak berdoa di rumah masing-masing dengan harapan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, untuk lingkungan kita semua, dan untuk orang-orang terdekat kita semua. Amin. Oke, berdoa mulai. Selesai. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini kita wajib bersyukur ya, masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu, khususnya kita masih bisa diberikan nikmat dengan sinyal sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan dalam jaringan ini kita masih bisa menimba ilmu. Oleh karena itu, ini sungguh nikmat yang luar biasa dari Tuhan yang wajib kita syukuri bersama-sama. Kemudian untuk mempersingkat, nanti untuk presensi murid-murid semuanya, presensinya lewat komenan yang ada di kolom komentar link ini. Jadi siapa yang tidak komentar dengan kata hadir dengan nama dan absen berapa, maka Bapak nyatakan tidak hadir. Oke, jadi di kolom komentar tulis namanya siapa, kemudian absen, nomor absennya berapa, dan buka kurung hadir tutup kurung. Nah, yang izin untuk ketua kelas, yang izin tulis ya, yang izin ditulis di kolom komentar juga nanti. Izin dengan menggunakan surat, entah itu sakit atau bepergian, ditulis juga. Ya, sekarang kita akan memasuki beberapa materi. Sebelumnya persiapkan bukunya, ya, bukunya dan pulpen dipersiapkan. Kita akan belajar bersama-sama dengan khusyuk. Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran ya, Nak. Tujuan pencapaian. Nah, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini itu apa sih manfaatnya ketika kita belajar seperti ini? Yang pertama, target. Ini targetnya Bapak ketika mengajar pembelajaran ini. Yang pertama ialah dengan diberikan daftar benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian itu dapat menggolongkan karakteristik materi, mulai dari bentuknya, baik itu padat, cair maupun gas, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di materi yang akan Bapak jelaskan di sini. Kemudian yang kedua, dengan diberikan materi dengan penjelasan dari media YouTube dan PowerPoint, ini kalian dapat menjelaskan perbedaan unsur, baik itu unsur, senyawa, dan campuran. Jadi unsur itu apa, senyawa itu apa, dan campuran itu apa. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis benda atau zat dengan membandingkan massa dan volume, massa jenis. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan fisika itu seperti apa dan perubahan kimia itu seperti apa. Jadi materi itu yang pertama ya,
materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang berdasarkan wujudnya. Nah, materi itu berdasarkan wujudnya bisa lihat di PPT ya, itu perlu digarisbawahi. Adapun menurut wujudnya itu dibagi menjadi 3, ada padat, ada cair, dan gas. Nanti untuk contoh-contohnya Bapak jelaskan di PPT nanti. Kemudian berdasarkan komposisinya materi itu ada 2, yaitu ada zat tunggal atau homogen, dan yang kedua campuran. Nanti bahasa-bahasanya nanti juga akan dipelajari di belakang. Kemudian ini pengelompokan perubahan materi. Ini slide selanjutnya ya, pengelompokan perubahan materi. Jadi ada 2 macam, perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan fisika yang pertama, es menjadi air, dan kemudian air apabila dipanaskan akan menjadi uap dan menjadi air lagi. Kemudian contoh yang kedua ya lilin. Lilin kalau kita sedang mati lampu, nah biasanya kan bakar lilin. Lilin itu kan ketika dipanaskan akan meleleh. Dan yang ketiga ya peletupan garam. Adapun perubahan fisika ialah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi saja. Nah, dari tulisan yang berwarna oranye di sini, perubahan fisika itu tidak menghasilkan materi baru. Artinya, ketika es menjadi air, wujudnya masih tetap air. Artinya tidak terjadi materi baru atau perubahan yang lain. Ketika air dipanaskan menjadi uap, uap itu kan mengembun. Nah, embun itu masih air. Ketika lilin meleleh, lelehannya itu masih tetap lilin, cuma bentuknya yang berubah. Kemudian untuk perubahan kimia, perubahan ini memerlukan zat baru, perubahan yang menghasilkan materi baru. Artinya, contohnya yang pertama ialah kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Yang kedua besi berkarat, dan yang ketiga nasi menjadi basi. Nah, kita ambil contoh yang kedua, besi yang berkarat. Nah, ketika besi sudah berkarat, tidak bisa menjadi besi lagi. Ketika nasi sudah basi, tidak bisa menjadi nasi lagi yang bisa kita makan seperti sedia kala. Artinya tidak berubah menjadi awal. Nah, tetapi kalau perubahan fisika masih tetap wujudnya. Ketika es menjadi air, air itu masih es kan. Terus kayu atau kertas ketika dibakar kan menjadi arang. Itu tidak bisa berubah kembali menjadi kayu. Nah, itu perlu digarisbawahi antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang perlu digarisbawahi ini ialah tulisan yang berwarna oranye. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Nah, ketika lilin kita bakar tadi, tetap masih menjadi lilin. Kemudian kalau perubahan kimia, ketika kayu atau kertas yang sudah dibakar menjadi arang dan tidak bisa berubah lagi menjadi kayu seperti sedia kala. Nah, itu. Jadi tulisan yang berwarna oranye itu perlu digarisbawahi dan kalian catat ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya atau yang nomor 5. Ini materi. Berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama padat, yang kedua itu cair, dan yang ketiga gas. Yang pertama kita jelaskan yang padat. Padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikel zat sangat rapat. Nah, itu contohnya ada di yang panah itu loh ya. Yang panah itu kan ada kayak gelembung yang berwarna itu contoh partikel kalau padat. Jadi sangat rapat. Kemudian partikelnya itu tidak bergerak. Artinya dari saking rapatnya menyentuh antara satu dengan yang lain, sehingga partikel satu dengan yang lain itu tidak dapat bergerak, sehingga materi tersebut dinamai zat padat. Kemudian yang kedua ialah cair. Cair itu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap.
Jadi tergantung media yang digunakan. Nah, ini contohnya apa? Ketika air dari botol kita taruh di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Ketika kita taruh di botol yang berbentuk boneka, maka tentunya akan bentuknya ya akan menyerupai benda tersebut. Kemudian jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Nah, contohnya di bawahnya itu di panah yang ada tulisannya cair, itu contohnya. Jadi jarak antara partikel lebih renggang. Nah, kemudian karena renggang, maka partikel-partikelnya itu masih bisa bergerak ke sana kemari. Kemudian yang ketiga itu gas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Dan jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, contohnya itu partikelnya yang berwarna hijau, itu gas. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya di balon gas. Ya. Nah, contoh daripada wujud materi yang padat ini, padat, cair, dan gas. Padat ini semisal batu, itu yang padat. Kemudian yang cair ini air. Kok benda-benda cair itu contohnya seperti air. Kemudian untuk gas, balon udara itu bisa. Kemudian balon yang ketika kita ulang tahun, isinya ada balon yang bisa terbang, tapi ya itu masuk gas. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari biar kalian paham. Jadi kalau ketemu batu yaitu padat, kalau kita ke sungai ada air itu cair, itu ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu unsur, yang kedua itu senyawa, dan yang ketiga ialah campuran. Baik, Bapak jelaskan satu-satu. Yang pertama unsur, bisa dilihat di slide juga ya. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Kemudian unsur itu ada 3 macam, yaitu unsur logam, contohnya besi, tembaga, emas, aluminium, perak, dan sebagainya. Adapun contoh besi dalam kehidupan sehari-hari itu pisau dapur itu termasuk besi ya. Emas biasanya yang ibu kita pakai itu ada anting, ada kalung. Kemudian unsur non logam. Unsur non logam itu contohnya belerang, hidrogen, kemudian oksigen. Oksigen ini yang kita hirup setiap hari. Dengan lambangnya ialah O2. Untuk belerang biasanya kalian yang sering ke Ijen yang warna kuning itu belerang. Terus adapun unsur semi logam contohnya ialah geranium dan silikon. Nah, berikut ini bisa dilihat berikut tabel unsur ini yang ada di dalam unsur periodik ya. Tabel unsur dan lambang unsur. Ada C, ada L. Ini kan sesuai pernyataan tadi di atas ya. Unsur logam hanya terdiri dari satu jenis atom. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat sendiri. Ada aktium, ada aluminium, ada amerisium, Ac, Al, Am, SbAr, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang pertama ialah unsur, yang kedua senyawa. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Senyawa juga dapat diuraikan lagi menjadi unsur kimia yang lebih sederhana. Nah, adapun senyawa ini terbagi menjadi 2, yaitu senyawa alami yang ada di alam dan senyawa buatan. Senyawa alam dapat ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya kapur, garam dapur itu ya. Kemudian air. Dan senyawa buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya ialah alkohol, gula, vitamin, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat tabel contoh senyawa, ada asam asetat,
CH2COO4. Nah, ini manfaatnya. Jadi dari senyawa ini kalian bisa mengetahui manfaat daripada senyawa. Asam asetat itu bahasa ilmiahnya itu cuka ya, cuka makan. Kemudian ada amoniak, pupuk, ada CO2, karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi bisa dibaca sendiri dan dilihat ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama itu kan ada unsur, ada senyawa, dan yang ketiga ialah campuran. Campuran adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dari unsur dan senyawanya ini tidak hilang. Bedanya campuran dengan senyawa yaitu merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Jadi bisa digarisbawahi kalau campuran itu bukan hasil dari reaksi kimia. Ada 2 jenis campuran ya, yaitu campuran homogen. Campuran yang komposisinya zat unsurnya merata, contohnya air dengan garam, air dengan gula, dan sebagainya. Homogen, homo itu artinya sama. Campuran homogen disebut juga dengan larutan asam, basa, dan garam. Juga merupakan campuran homogen. Dan yang kedua, jadi campuran itu ada 2, ada homogen dan yang kedua adalah heterogen. Heterogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya itu tidak merata. Contohnya air dengan kopi. Jadi ketika air dicampur dengan kopi itu tidak bisa tercampur dengan baik. Kemudian bensin dengan minyak tanah itu tidak bisa, dan lain-lain. Terus ini contoh di slide selanjutnya ya, perbedaan campuran dengan senyawa. Nah, yang pertama campuran. Jadi yang di samping kiri kalian itu campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Dan yang kedua itu perbandingan massa unsur. Namun kalau senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Kemudian yang ketiga tersusun dari beberapa unsur dan beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Nah, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Itu perbedaannya nanti bisa dibaca sendiri, kemudian dipelajari, jangan lupa diingat juga ya. Kemudian yang kelima, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Nah, sedangkan senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semuanya bisa diambil kesimpulan bahwasanya materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, adapun berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 macam, padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan komposisinya materi ada zat tunggal, ada campuran. Nah, kemudian untuk pengelompokan perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur, dan yang kedua ada senyawa, dan yang ketiga ada campuran. Gitu. Jadi saya harapkan siswa semuanya mampu menuliskan kesimpulan dari apa yang Bapak isi pada siang hari ini. Kemudian isi kesimpulan tersebut sebanyak-banyak ditulis di kolom komentar YouTube ini. Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan antara zat padat, cair, dengan gas. Semoga ilmu kita barokah, manfaat. Nah, kemudian apa gunanya ilmu ini, Pak? Ilmu ini nanti tidak akan kita rasakan sekarang, namun nanti dalam kehidupan sehari-hari pasti akan sadar kita betapa berharganya ilmu yang sudah kita ajarkan pada siang hari ini. Nah, nanti ada tugas kalian ialah
sedikit mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya nanti tunggu saja di video selanjutnya. Tetap semangat meskipun pembelajaran kita dalam keadaan daring, namun tanpa mengurangi keberkahan ilmu kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini barokah, manfaat. Seperti yang saya katakan di awal, siapa tahu pandemi ini, pembelajaran seperti ini menjadi penyebab keberkahan ilmu kita. Oke, nanti tugasnya ditulis di kolom komentar. Kesimpulan terbaik nanti akan ada reward dari saya, ada hadiah, tidak hanya nilai. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga ilmu kita barokah, manfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.